Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Ibu. Ya, ada kendala tidak sebelum kesini gitu? Biasa Tidak ada? aja. Biasa aja. Maaf karena tadi dianterin papi Hai. Tapi kalau rumah jalan Ibu. Apa? Jalan. Macet Jalan. sedikit. Macet. Nah, nggak apa-apa ya. Nah, sebelumnya terima kasih ya buat teman-teman nih sudah hadir nih pada proses bimbingan kelompok kali ini ya. Kebetulan, nah Ibu izin perkenalkan diri, nama Ibu Nadia Triwardani. Di sini Ibu sebagai konselor yang akan mendampingi proses bimbingan kelompok kali ini. Nah, sebelumnya teman-teman di sini ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi ini pertama kali ya. Ya. Nah, sebelumnya kan teman-teman ini kelas 12 ya. Nah, mau melanjutkan ya apakah kerja atau ke kuliah ya. Nah, kebetulan pada bimbingan kelompok kali ini Ibu membawa tema mengatasi kebingungan dalam menentukan karir untuk kalian semua. Nah, sebelum daripada itu, Ibu di sini memberikan Ibu di sini ingin memberitahukan kepada teman-teman. Nah, ada asas-asas yang harus dipatuhi, yaitu asas kesukarelaan, di mana teman-teman bisa terbuka dan sukarela menceritakan pengalaman teman-teman nih. Yang kedua juga ada asas keterbukaan, di mana bisa teman-teman terbuka ya satu sama lainnya, dan asas kerahasiaan, dimohon teman-teman untuk menjaga kerahasiaan pada proses konseling kali ini. Nah, baik. Ibu izin menambahkan juga ya sebelumnya. Nah, proses bimbingan kelompok ini adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan konselor atau guru BK yang Ibu sendiri dengan suasana berkelompok seperti yang dilakukan kita hari ini ya, 8 orang. Nah, Ibu mengambil 8 orang. Dan kebetulan kalian ini tidak satu kelas ya, beda-beda kelas. Nah, mengapa Ibu ambil beda-beda kelas? Karena untuk menentukan proses bimbingan kelompok ini itu berjalan dari aspek atau dari pemikiran perspektif yang beda-beda ya, tentunya dari anak-anak IPA atau IPS ya tentang mengenai karir. Nah, sebelum itu kita refleksikan diri terlebih dahulu ya, kita main game dulu. Nah, gamenya itu kayak gini ya teman-teman, harus membuat satu gerakan tetapi harus berbeda dari teman-teman sebelumnya. Misalkan, oh iya maaf sebelumnya kan kita tuh belum kenalannya. Nah, perkenalan terlebih dahulu ya boleh. Baik, Ibu perkenalkan ya, nama saya Fani Rahmania. Fani. Nama saya pada Nama saya Lutfi. Ya, nama saya Sita. Ya, Sita. Saya Kevin Julio. Kevin. Nama saya Tania Kurnia. Saya Naswa. Nah, baik, terima kasih. Nah, sebelum proses konselingnya, nah kita ucapkan Bismillah bersama-sama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk dari itu kita ke games ya. Nah, teman-teman, gamesnya itu kayak gini. Misalkan kalau Ibu bilang tak, terus Ibu tunjuk misalkan Kania, nah Kania bilang Pani, mohon maaf, Pani, nah Pani bilang misalkan Ibu kayak gini misalkan tak, dung, bebas sambil gerakan tapi ada suaranya, tapi harus beda, teman-teman gak boleh sama. Nah, itu tuh jadi ikon di diri sendiri gitu. Kalau Ibu tunjuk lagi Pani, berarti Pani dung gitu masih tetap ya. Nah, baik, boleh teman-teman kayak gini ya, tangannya semuanya. Ayo boleh Kevin. Kevin, ya benar Kevin. Ya, siap semuanya. Nah, 1, 2, 3. Tak, dung, dak, Ungger. Dung. sama, boleh. Ya. Naon sih? Dak, Teng. dong, dak, Rar. ting, dak, Hiu. Kau. Teng. Rar. Nah, udah ya. Semoga teman-teman bisa lebih fokus ya pada proses bimbingan kali ini. Nah, baik, untuk selanjutnya kita langsung ya pada proses bimbingan kelompok kali ini. Nah, ini kan mengenai karir ya teman-teman. Nah, karir itu kan mungkin banyak sekali ya yang dipikiran teman-teman masih awal mungkin ya, apa sih itu karir Ibu? Kan yang taunya itu kuliah kerja gitu ya intinya. Nah, dari Ibu sampaikan. Nah,
menurut teman-teman nih, seberapa penting sih perencanaan karir yang harus dilakukan gitu pada masa sekolah sekarang itu akhirnya SMA. Nah, seberapa penting sih kalian tuh harus menentukan pilihan kayak jurusan kalian nanti kuliah atau pekerjaan. Nah, harus sesuai dengan minat bakat. Ada yang ingin menyampaikan? Ya kenapa kita harus melakukan itu, karena sangat penting gitu ya, karena supaya nanti kita nggak salah pilih jurusan. Kayak gitu. Ya. Ada lagi boleh dari teman-teman? Saya Bu, sangat penting ya Bu, karena kan kalau misalnya tidak direncanakan dari sekarang gitu ya, nantinya tuh kita bakal kebingungan gitu memilih karir gitu. Ada lagi? Saya Ibu, Iya. Semangat sekali ya. Ya, silakan. penting Ibu, karena kan nanti kalau misalnya tidak direncanakan takutnya jadi buang-buang waktu gitu Bu. Kalau misalnya masuk kuliah asal-asalan gitu, jadi buang-buang waktu Iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ya. Nah, menurut teman-teman nih, apa sih minat diri teman-teman itu? Udah ada yang tahu belum? Saya mah belum Ibu. Belum ada yang tahu. Minat atau bakat gitu yang kalian miliki? Kalau aku sih ya Bu, minat itu ketertarikan ya Bu. Minatnya tuh di bidang seni, yaitu menari, karena aku juga dari kecil suka menari. Nah, terus satu lagi ya teman-teman. Nah, dari teman-teman ke-8 orang ini ya, mungkin masih bingung ya mengenai apa sih minat. Kayak mungkin ada 1-2 orang yang mengetahui ya, tadi juga kayak belum mengetahui apa itu karir. Nah, Ibu izin menjelaskan dulu ya sebelumnya. Nah, kayak proses karir ini itu adalah pemilihan di mana teman-teman itu menentukan tujuan, jalan yang ingin teman-teman tempuh selanjutnya setelah keluar dari masa sekolah ini. Nah, teman-teman kan mungkin tidak hanya ada yang ingin ke universitas ya, yang kuliah, nah tetapi juga ada yang ingin bekerja. Nah, pasti teman-teman di sini bingung terhadap pemilihan jurusannya ya, bingung kayak aku mau masuk kemana gitu, terus jurusan apa. Pasti kan teman-teman merasakan hal itu ya. Nah, dari Ibu bawa pulpen nggak semuanya atau diingat saja ya? Iya. Nah, Di handphone saja Ibu. iya baik. Nah, dari teman-teman nih ya, kita mencari bakatnya itu lewat pandangan orang lain. Nah, pandangannya itu bukan dari diri sendiri, tapi dari teman kalian. Nah, kebetulan kita ini berdelapan ya, pas genap. Nah, mungkin dari Pani dan Aspa itu saling bertolak. Jadi misalkan Pani melihat apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari Aspa, misalkan di dalam Aspa tuh cocoknya di bidang mana, kayak gitu. Itu perspektif dari Paninya sendiri. Nah, begitupun sebaliknya ya teman-teman. Nah, mungkin Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk teman-teman menentukan apa sih yang kalian pandang gitu dari teman-teman kalian, itu bahkan dari sikapnya, dari minatnya, kemampuan dia sering apa sih orangnya, kayak gitu ya. Nah, baik. Saya persilakan untuk diskusi terlebih dahulu untuk diri sendiri ya, mengenai pandangan terhadap teman-teman. Iya Ibu. Sudah Ibu. Nah, baik, kita ke proses selanjutnya ya. Nah, mungkin sesi diskusi sudah dilaksanakan ya. Nah, kita Ibu pilih atau pengen teman-teman yang mau mengajukan sendiri? Bebas. Bebas. Kita mulai dari depan Ibu dulu ya. Nah, dari sini ya. Nah, baik. Nih Pani ya, menurut Pani, di depan Pani ini tuh ada Aspa. Nah, pandangan Pani terhadap Aspa itu apa sih kelebihan dan kekurangannya, dan cocoknya di bidang apa? Kalau Aspa ya Bu, menurut saya dia itu kan senang olahraga gitu ya. Terutama di bidang ini badminton gitu. Basket juga aku sering ngeliat. Iya, tuh basket juga gitu. Nah, jadi yang cocok buat dia yaitu di ini kayak badminton gitu. Ya, ke bidang olahragaan lah Bu. Nah, apakah benar pandangan dari Pani terhadap diri kamu sendiri atau berbeda? Betul banget Ibu. Betul banget, berarti sudah soulmate ya Iya, teman-teman. wow. Ini sudah connect gitu ya istilahnya. Nah, betul banget. Nah, sekarang pandangan Aspa nih terhadap Pani
nih bagaimana? Kalau dari sikap dulu ya Bu, kan Iya. tadi Ibu bilang sikap. Kalau dari sikapnya, Fani tuh soft spoken banget. Baik banget gitu Iya, ya. kayak lemah lembut banget gitu. Anggun. Iya, anggun. Nah, terus kalau menurut saya cocoknya itu ya tadi kan minatnya itu di nari ya Ibu. Jadi ya cocoknya di masuk ke kesenian gitu Ibu. Bagaimana tanggapannya dari kami nih yang dilihat oleh Aspa katanya kesenian? Ya betul Ibu. Oh suka kesenian ya, yang tadi nari ya benar. Nah berarti ya ini mah udah 100% mungkin ya pertemanannya udah lama banget kan. Bestie ya benar banget. Nah untuk selanjutnya mungkin Farah dan Aspa silakan. Farah. Ya kalau untuk Naswa menurut aku itu dia pintar dalam bernyanyi karena dia sudah pernah menjuarai lomba tingkat SMA waktu tingkat SMA waktu kelas 10 Bu Bani. Jadi makanya dia bernyanyi. Apakah benar Aspa? Kalau benar. Bener lagi. Bener lagi ya. Kan udah pernah juara. Iya. Oh, iya lewat banget ya, iya apa ya, racing sedikit ya. Nah, kalau pandangan Naswa juga terhadap Farah, Farah tuh friendly ya kelihatannya, terus apa lagi? Kira-kira cocoknya tuh ya di keguruan, soalnya kan guru tuh suka ngajar tuh suka mengajak gitu. nah selanjutnya Kalau pandangan saya untuk Kania itu sebenarnya bidang otomotif. Ya, Dia pernah membenarkan televisi. iya. Yang Waktu jadi itu saya itu lihat Kania di posisinya sedang buka-buka motor. apakah betul atau emang ini keliru gitu? Lutfi mengatakan keliru. Nah, kenapa sih bisa mengatakan itu? Emang benar pernah mengotak-atik motor? Ya pernah, tapi itu bukan minat saya, gue itu hanya kebetulan saja. Kebetulan. Emang kan ya itu ngeluarin cuma gak bisa masangin. Cuma dibongkar doang. Berarti belum paham ya, belum terlalu memahami ya. Hania itu bagaimana? Untuk Hania sendiri nih terhadap Lutfi. Kalau yang saya lihat dari sikapnya tuh lebih tuh aktif yang buat kayak dia aktif Pondok. Ya, it's okay Gampang. Dia kelihatan aktif dari kayak taekwondonya kayak olahraganya. Dia juara satu di Semua. SMA ya. Dan kebetulan malah temannya juga dia. Temannya juga, Pak? Suka nonton. Oh, suka nonton. Kan sedikit dia nyanyi juga. Live TikTok. Pas basket iya. Iya, satu lagi basket TikTok. iya betul. Ya ini Pani nari gitu. Jadi semua Kita tuh teman-teman satu digabungkan gitu. Satu. Kenapa nggak buat drama sekalian? Gak efek. Apakah pandangan Lutfi, pandangan Kania terhadap Lutfi benar begitu? Ya, benar sekali. Benar, jago ya. Dia ya. jadi taekwondo. Nah, dan selanjutnya Kevin dan juga Shiva. Natasha Bu, Natasha dan Rifki. Natasha. Iya, benar. Seru banget. Iya Natasha silakan. Dari Natasha dulu, boleh? Iya. Pandangan. Kalau pandangan buat Kevin ya, Iya. Kevin Biduan. Kori. Korea soalnya pernah lihat juga kayak ngisi di pengajian gitu lah. Masya Allah. Bagus sekali. Mau coba dites? Boleh. Dari kamu. Auzubillah Surat Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna Oh, Masya Allah. Masya Allah. Nah, berarti benar ya apa yang dikatakan oleh Shiva. Iya. Nah, terhadap Kevin itu, Iya. nah ya, Masya Allah ya. Nah, tingkatkan lagi ya Kevin ya. Nah, Ya. sekarang Kevin terhadap Shiva bagaimana? Kalau Sita sih karakternya ya dia kayak peduli kasih pada orang-orang dan dia juga
berbaktilah kepada orang tua. Dia juga hatinya lemah lembut, tapi Kayaknya pacar. terus dia tuh cocoknya tuh kerjanya tuh sebagai kayak keuangan gitu Bu. Soalnya dia suka yang berbau-bau duit. Oh, money. Ya. Betul sekali. Betul sekali. Nah, baik teman-teman ya, terima kasih kepada kalian nih yang sudah memberikan pengalaman pandangan terhadap teman-teman kalian. Nah, tetapi ya Ibu izin menyampaikan di balik itu mungkin pandangan teman-teman terhadap diri kalian itu suatu keistimewaan karena kalian itu ya dilihat oleh teman-temannya bagaimana karakternya, minat bakatnya, kesehariannya. Tapi yang paling penting dari Ibu pribadi ya, terutama untuk saat ini nih kelas 12, kalian yang harus lebih paham terhadap diri kalian sendiri. Jangan sampai kalah dengan teman-teman kalian sendiri yang tadi ya kayak aku lebih tahu loh Sipa kayak gimana, aku lebih tahu kan ya kayak gimana. Nah, jangan kayak gitu, tapi diri sendirinya kayak aku nggak tahu minat aku apa, aku nggak tahu kekurangan dan kelebihan aku apa. Nah, jangan sampai kayak gitu. Nah, dari Ibu, pesan dari Ibu mungkin itu saja. Kalian tuh harus memahami diri sendiri kalian untuk menempuh jenjang karir kalian ke depannya. Kan kalian mau bekerja ya, kalian harus tahu dulu nih passion saya di mana Bu. Apakah misalkan cocok dengan minat saya di bidang olahraga atau mungkin bahkan yang lainnya. Jangan sampai nih ikut-ikutan teman-teman kalian. Misalkan teman kalian masuk ke jurusan keperawatan nih misalkan, tapi kalian nggak ada passion di sana, kalian ikut-ikutan. Nah, jangan sampai kayak gitu karena itu akan menghambat proses kalian juga. Nah, di sana juga kalian tuh bakal istilahnya mah tidak sepenuh hati gitu ya teman-teman. Nah, paling itu saja. Nah, ada boleh ya dari 8 orang ini yang mau merefleksikan tentang proses konseling kali ini? Saya Bu. Boleh. Jadi yang saya dapat di sini bahwa kita itu setiap manusia punya karakteristik masing-masing dan kepribadian masing-masing, kesukaan masing-masing, dan di setiap perbedaan itu kita harus saling menghargai satu sama lain, tidak boleh menjudge ataupun kayak menghakimi gitu, karena setiap perbedaan orang lain itu punya tujuan masing-masing dan setiap orang itu unik. Nah, baik, tepuk tangan dulu ya. Ya, bagus sekali ya. Nah, mungkin dari Ibu cukup sekian. Semoga bimbingan kelompok kali ini itu berguna untuk teman-teman. Dan dari sekarang dari Ibu pribadi, coba teman-teman mulai cari tahu ya bagaimana apa sih tujuan yang akan kalian tempuh setelah keluar dari SMA ini. Apakah ingin kuliah, ingin kerja? Nah, karena setiap orang itu punya jalan hidup dan waktunya masing-masing ya. Nah, rencanakan dari sekarang. Nah, tidak harus langsung sempurna teman-teman. Coba mulai dari mengenali diri sendiri, terus berpikir optimis, belajar dengan giat, dan terus berkembang. Mungkin dari Ibu cukup sekian. Kita tutup konseling kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih sudah berbagi dan berbuka pendapat kalian yang mengenai hal ini. Nah, mungkin Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.